Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa yang lain kalah sama adik-adik dari TK Unil Alqab. Lebih kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, atas segala nikmat dan rezeki kita, hingga akhirnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri gedung ini dengan niat yang berbeda-beda. Di antaranya sudah saya tanyakan di awal tadi ke Mas Agus sama Mas Jika ada masalah tadi ya. Baik, segala puji syukur hanya milik Allah, karena semua itu kita diberi kesempatan untuk hadir di sini, dan sholawat salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengutus, beliaulah yang telah diutus oleh Allah hingga akhirnya membawa risalah yang kita nikmati keindahannya, yaitu ad-dinul Islam. Baik, yang saya hormati seluruh peserta yang hadir di sini, utamanya kepada para undangan yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk menghadiri acara yang telah direncanakan, dan insyaallah mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah, yakni Al-Azhar Bukfir, yang hari ini kita punya acara yang mudah-mudahan memberikan kesan istimewa bagi kita semua, karena benar-benar istimewa, karena ini sangat erat hubungannya dengan kita, terutama yang masih jadi mahasiswa di sini, yang tentunya masih muda-mudi gitu. Ini adalah persoalan yang sangat dekat dengan diri kita, hingga akhirnya kami menghadirkan Ustaz Marindra Darwis jauh-jauh dari Kediri, hanya ingin memberikan nasihat kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menyerap ilmunya dengan baik. Baik, selanjutnya sekilas tentang hadis, tentang buku, yakni yang akan dibahas sekarang. Apakah bibirku masih perawan? Tadi beberapa ada yang sudah saya tanya, ada yang sudah pernah baca, satu orang. Mungkin dari yang di sini ada yang sudah pernah baca, boleh angkat tangan. Nah, kalau belum ada yang belum baca, nah ini malah pas sekali kita langsung hadirkan orangnya. Jadi beliau yang menulis buku tersebut, akhirnya nanti mudah-mudahan kita bisa dapat informasi lebih daripada kita hanya baca bukunya saja. Jadi kita bisa ketemu dengan beliau, dan nanti ada sesi tanya jawab di akhir, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tadi pagi saya buka internet, saya nyari-nyari tentang buku ini. Beberapa yang disampaikan di dalamnya saya nggak bisa nyampaikan karena begitu bagus dan begitu sinkron dengan kehidupan kita di zaman saat ini, terutama yang masih kuliah, yang masih muda, yang sangat ingin pesonanya dilihat oleh orang lain, kayak gitu ya. Kurang lebih kita semua kan kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa hadis yang dicantumkan dalam website itu, diantaranya adalah sangat berkaitan dengan judulnya, yaitu tentang kehormatan seorang laki-laki perempuan. Dan di sini ada hal baik yang ingin disampaikan dari penting, diantaranya adalah dari Quran surah Al-Furqan ayat 68 hingga 69, yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang hak dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan itu, niscaya dia mendapat dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab tentunya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu, ditambah lagi dalam keadaan yang hina-hina. Jadi begitu terhina. Supaya tidak lama-lama lagi, jadi mari kita beri aplaus, dan saya mohon kepada Ustaz Marindra Darwis untuk naik ke podium. Kepada beliau dipersilakan. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum kita sekilas tentang beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Marindra Darwis, lahir di Kediri pada 12 November 1973, tinggalnya di Kampung Inggris, Pare, Kediri. Lulus dari Universitas
Universitas Widya Gama Malang dan saat ini masih mengajar di Kediri, dan beliau adalah seorang pengasuh Cafe Curhat Gabo. Barangkali ada yang pernah dengar, yaitu gerakan anak bahagiakan orang tua. Nah, di antara karya-karya beliau yang pertama yang akan kita bahas kali ini yakni apakah bibirmu masih perawan? Yang kedua adalah klinik cinta, yang ketiga kecanduan sholat, dan yang keempat disebutkan di sini Cafe Curhat Remaja. Nah, kurang lebih gitu. Selanjutnya biar saya nggak terlalu banyak menyampaikan sesuatu hingga ini nanti malah judul bukunya berubah, bukan yang mau dibahas saat ini. Jadi lebih jelasnya saya serahkan kepada beliau, Ustaz Farid Radabis, untuk menyampaikan materi bedah buku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para yang saya muliakan, para alim, para ulama, Ustaz, Ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berbahagia sekali, khususnya moderator dan dua acara. Saya alhamdulillah 3 kali bisa silaturahmi di kampus ini. Kalau tahunnya lupa, pertama dengan Mas Salim Akila sama penulis buku di kampus ini. Yang kedua memperingati Hari Kartini tentang emansipasi perempuan. Saya malah dengan istri saya di acara ini. Dan yang ketiga alhamdulillah hari ini izinkan Allah SWT kembali silaturahim ke teman-teman semuanya untuk acara dan buku masalah ya buku-buku saya kebagian besar memang masalah cinta ya, rata-rata ya. Dan tema itu bukan untuk sekedar dijual atau sekedar diminati banyak orang, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah yang dekat biar nyampe. Yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana nanti akan peran khususnya muslimnya. Di surat Al-Baqarah 165 ada kalimat yang sangat spektakuler dari Allah, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Itu kalau orang beriman mendengar itu pada teman-teman semuanya. Kalau hari ini kebetulan buku yang diminta saya untuk bedah yang ini. Kenapa buku ini judulnya apakah bibirmu masih perawan? Pada waktu di Universitas Brawijaya kita sempat bersama dengan Dr. Ratna siapa, dia menggiat katanya menggiat emansipasi asasi khususnya perempuan, anak dan perempuan. Pertama yang ditanyakan ke saya, Mas Darwis, nama saya Darwis, manggilnya Mas biasa ya, Ustaz ya, Mas Darwis dari Yowis. Mas Darwis, kenapa pilihan bukunya kok apakah bibirmu masih perawan? Tidak, apakah bibirmu masih menjangkar? Saya jawab dengan terus terang, Dok, pertama secara umum kehormatan seseorang lebih mudah untuk disebut dengan keperawanan daripada kebijakan, lebih menarik keperawanan daripada kebijakan. Terus yang kedua, kasus yang sering dimunculkan realitanya adalah yang digugat orang adalah keperawanan. Maka kita sering sampaikan ketidakperawanan perempuan itu gara-gara ketidakbijakan laki-laki. Jelas tidak adil yang maka itulah kita akan ini karena sering jadi korban oleh kaum perempuan. Maka buku ini sesungguhnya setidaknya mengingatkan banyak kaum perempuan agar tergelitik dengan judulnya dulu, kemudian dengan ada upaya untuk perbaikan. Tentu saja buku ini saya tulis bukan untuk kaum perempuan, tapi adalah semua laki-laki dan perempuan yang memang berkeinginan hidupnya ada kejelasan. Nah, di buku inilah kenapa judulnya mengerikan begini. Jawabannya sederhana. Buku ini mengerikan, tapi isinya saya pastikan tidak ada yang gaya-gaya kacangan ya, yang bahasanya bahasa vulgar, bahasa-bahasa naudzubillah zalim, misalnya pornografi, apalagi pornografi, tapi lebih banyak sentilan-sentilan dan itulah hari-harinya anak-anak muda terkait dengan masalah cinta. Dan tidak satu pun yang tidak tertarik kalau bicara masalah cinta, tua muda, laki perempuan, sakit atau sehat, mahasiswa atau bukan, dia pekerja atau pengangguran, semuanya memiliki kesamaan. Kalau bicara masalah cinta, itu katanya selalu menarik. Khususnya cinta yang saya bahas ini adalah cinta masalah laki-laki dan perempuan. Nah,
Ya, mohon maaf, yang saya tulis di depan slide saya judulnya masa depan kita. Menurutmu yang ada di ruangan ini, masa depan cintamu pilihannya sukses apa suram? Lihat penerawangan masa depanmu kayaknya sukses apa suram? Kalau lihat wajah-wajahmu kayaknya sukses semua ya. Karena penyakitnya anak muda yang paling mengerikan hari ini yang sering disampaikan oleh wali itu kan jodoh ya. Jodoh, terus bukan hanya mahasiswa, sejak SMP sekarang kalau dia sudah masuk kategori mazhab jonas, maka dia mengerikan. Kalau dalam bahasa saya bukan jonas, namanya tadi PJRI, Partai Jomblo Raya Indonesia. Kalau di Kediri ada kata-kata lebih gila nih, yang nggak ngerti bahasa Jawa, mohon maaf ya. Dia masukin jomblek, ikatan jomblo beling perelan. Ngerti gak apa-apa biarin. Tapi yang ngerti pasti akan tersindir orang-orang yang merasa masih jomblo. Atas dasar itulah jomblo itu dianggap penyakit, jomblo itu dianggap menular, dianggap kejahatan yang tertinggi di dalam dunia ini, dianggap suatu penderitaan yang tiada akhir. Makanya orang-orang yang merasa bukan hanya mahasiswa, sejak mulai masuk usia balik, diperparah oleh kondisi sekitarnya, mereka yang tidak memiliki pasangan pasti mereka hidupnya paling menderita sedunia. Nah, oleh karena itulah dari beberapa kasus itu saya akan coba sampaikan masalah ini. Itulah buku Apakah Buku Rumah Kawan, saya tulis detailnya setelah ini. Kawannya saya tulis panduan menjaga kesejatian kita agar kita tetap putih dan suci. Uniknya buku ini, mohon maaf, buku ini tidak akan pernah teman-teman dapati di toko buku manapun se-Indonesia. Karena sejak awal buku yang satu ini saya tulis bukan hanya saya taruh di buku, tapi langsung ke komunitas. Jadi adanya di tangan saya. Dan alhamdulillah buku ini dengan izinnya penulis boleh dibaca dan disebarluaskan tanpa seizin penulis. Jadi kalau teman-teman nanti pernah punya salah satu di sini punya satu orang, pinjam di fotokopi dibaca diperbanyak, saya izinkan, Allah. Kalau Anda membeli, berarti Anda sudah membantu saya juga membangun pondok pesantren remaja saya di Pare. Jadi saya punya pondok pesantren namanya Ababil, ABG Labil namanya Ababil. Dan untuk laki-laki, untuk perempuan. Ababil kan burung, itu laki-laki. Jadi itu salah satunya dananya kita gunakan dari buku ini. Tapi saya serius, teman-teman boleh baca buku ini sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sudah cetakan ke-13. Bajakannya jauh lebih dasar lagi. Karena memang saya izinkan. Kaget ada telepon dari Makassar. Ini Mas Darwis, ya, tulis buku Perawan, ya. Oh, dapat buku saya dari mana? Kan di toko buku di Makassar ada banyak. Batik bajakan ini. Tapi kan saya sudah rindu, termasuk di Bangkalan sekitarnya, sampai Sampang, Pamekasan, bahkan Sumenep, Bawean. Kalau nanti itu banyak menggandakan, di sana saya izinkan. Ini pengenalan dulu. Nah, buku saya Apakah Buku Rumah Kawan. Saya mohon maaf, suara yang terdengar dari belakang jelas ya? Sudah seperti cakakan suaranya? Alhamdulillah. Nah, iya. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba bukan tidak mimpi. Jelas sama dengan cakakan Mas, wajahnya saja kayak apa kan? Terima kasih. Apapun tujuanmu untuk saya tetap tidak boleh marah kalau mendukung. Berapa kali saya kan orang radio ya, maksudnya punya kami juga di Radio Andika Kediri, bisa dipindah ke seluruh Indonesia karena iklannya di Indonesia saja, itu radio nasional. Suaranya kan kalau di radio ada kelas sedikit agak baik gitu ya. Kayaknya sih suaranya kayak apa? Kayaknya untuk orangnya yalah kayak Aliando. Ya, saya tetap terima apapun tujuannya, saya tidak boleh marah karena ini pemberian dari Tuhan. Kita marah-marah. Baik, selanjutnya. Bapak-bapak ibunya serta muliakan. Next mas, saya bisa dibantu. Saya mulai dari aku boleh tahu diri dia. Sampai ya. Ya, kita sekarang bicara masalah cinta. Pertanyaan saya berdasar ke teman-teman. Tolong jujur apa adanya katakan. Yang belum pernah merasa jatuh cinta ke lawan jenis, tolong angkat. Lawan jenis ya, ini bukan jatuh cinta ke orang tua, dosen, guru, pak, itu sosialis.
Karena itu ujung-ujungnya adalah the highest love Allah SWT itu pasti. Tapi kita melihat realitanya dulu, prosesnya. Saya ulangi, yang belum pernah merasa jatuh cinta lawan jenis, aman ya di sini, alhamdulillah. Kalau sampai ada yang katakan, saya minta periksa ke spesialis THT. Gak ada hubungannya dengan THT. Pokoknya berarti ada yang error. Pertanyaan kedua, yang merasa belum pernah dijatuh cintai apa? Ayo beda lah ya. Kalau jatuh cinta itu artinya kita mudah sekali jatuh cinta kan. Begitu lihat, mohon maaf, cewek atau cowok yang menarik itu belum cintainya, mudah kita jatuh cinta. Tapi kalau dijatuh cintai, ada orang lain menyatakan cinta dan suka ke kita dengan berbagai sarana. Apalagi zamannya sekarang zaman gadget ya. Zamannya gadget, cara penyampaiannya lebih bervariasi daripada dulu. Pertanyaannya sampai umur sekian, adakah yang belum pernah, adakah yang merasa belum pernah dijatuh cintai sama lawan jenis? Kebanyakan laki-laki saya yakin ya. Belum ada yang ngomong cinta padamu kan? Saya yakin. Gak apa-apa, gak laku itu bukan dosa. Yang ketiga pertanyaannya, siapa yang detik ini di jam 9.53 sedang dalam keadaan jatuh cinta? Tolong angkat tangan. Yang sedang jatuh cinta nggak angkat tangan, tak doain cintanya gagal. Gak boleh ya, doakan cinta gak boleh, tak ganti. Biar Anda berani menjawab. Apakah jatuh cinta itu dosa? Apakah jatuh cinta itu neraka jahanam? Sebaliknya kan, cinta itu kan anugerah. Kalau dia nikmat, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu banyak sebutkan, tunjukkan. Bahkan di hadis dengan tegas katakan Allah itu suka sekali dengan hambanya yang suka menunjukkan nikmat. Tafsirannya dulu, tafsiran tunggal sekarang. Nah, karena cinta itu nikmat, anugerah kan? Nah, kalau cinta itu menurut anugerah, nikmat dari Allah untuk disyukuri, kita tanya, yang sekarang sedang mendapat anugerah Allah namanya jatuh cinta ke lawan jenis, dan dalam keadaan jatuh cinta dengan segala tanda-tandanya, nanti kita sampaikan. Semuanya ada di buku ini. Tolong angkat. Satu, ketemu. Terima kasih Mbak. Semoga Allah memudahkan dalam cintamu. Aku angkat tangan. Oh iya, malu dia di depan dia banyak orang ya. Gak ada yang sudah jatuh cinta? Serius? Gak ingin cintanya tertunda-tunda? Tak doakan. Ya Allah yang berani terus terang katakan, mudahkanlah kita. Mudahkanlah kita. Silakan angkat tangan. Dua, mau akhirnya tiga. Ya alhamdulillah. Waduh, semuanya hampir semua luar biasa. Baik, gak usah malu-malu. Saya ulangi, Anda boleh malu kalau dinolong, korupsi, berapa dulu, itu baru malu. Ini nikmat kok. Cinta itu membuat dunia colorful and wonderful. Betul indah. Sampai dinyanyikan lagi sama Maggie Z. Terima kasih cinta untuk segalanya, kau berikan lagi kesempatan itu. Kembalian. Maggie Z anak keberapa? Betul, anak terakhir. Nah pertamanya Maggie A, Maggie B, Maggie C. Ini luar biasa. Anaknya 26 namanya. Jadi ini sebenarnya 26 Maggie Z. Paham ya? Jadi kita itu gak usah takut. Pertanyaan terakhir, kalau nggak berani angkat tangan ya biarin. Pertanyaan terakhir, yang mengaku sedang jatuh cinta dan yang dia cintai ada di ruangan ini yang coba dicek dulu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oke. Inilah Bapak Ibu karakternya orang jatuh cinta, khususnya perempuan. Maaf ibu-ibu ya. Perempuan itu paling pintar menyembunyikan rasa cintanya, tapi paling nggak bisa menyembunyikan rasa cemburu. Ini karakter aneh orang mencintai. Mencintai seseorang nggak ngomong. Begitu seseorang yang dicintai sedang ngomong dengan pesaing, panas luar biasa. Salah nggak ngomong, padahal pesaing cuma ngobrol masalah mata kuliah, masalah tugas. Tapi di sini, nah, salahnya dia nggak ngomong, dia juga nggak tahu kan. Nah, makanya saya tanyakan di awal. Makanya cinta itu Bapak Ibu, saya ulangi, dia salah satu nikmat dari Allah. Tolong jangan mengingkari nikmat dari Allah. Teman-teman akan hafal dengan ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sangat hafal dengan ayat ini. Dan salah satu bentuk kenikmatan Tuhan itu namanya jatuh cinta. Nah, kalau begitu inilah kita sampaikan next hidup tanpa cinta bagaikan langit tanpa bintang.
bagikan sayur tanpa garam, bagikan wajah tanpa senyuman, dan bagikan hidup tanpa hutang. Yang terakhir ini enak ini ya. Karena teman saya itu pengusaha bilang, grup WhatsApp BBM itu bilangnya begini, alhamdulillah hutangku lunas. Karena hari ini memang penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit jatuh tempo. Ginjal, jantung itu kalah sama jatuh tempo. Karena jatuh tempo itu efeknya ke otak, paru, ke jantung, ke ginjal gitu ya. Jadi mohon maaf, ketika dia bilang hutangku lunas, apa kata teman saya yang pengusaha saat ini? Hidup tanpa hutang memang nyaman, tapi keindahan berkurang. Luar biasa. Jadi tidak ada dinamisasinya, alasannya cuma suka hutang ya begitu ya. Nah kita jangan ibaratkan bahwa orang yang sudah jatuh cinta itu kita harus akui itu memang anugerah dari Allah SWT. Kita kemarin tadi bilang bahwa hidup pecinta itu membuat dunia indah dan colorful, berwarna dan penuh keindahan. Suka dukanya dari sana. Ada yang nikmat sukanya, tapi kadang duka ikut pernyataannya Cupatke. Tahu kan Cupatke? Yang mengiringi biksu Tong cari kitab barat itu ya. Dia dihukum 1000 kisah cinta sama kayangan. Anda bayangkan, jatuh cinta gagal, jatuh cinta gagal, jatuh cinta gagal. Mana mas rasanya gagal sakit toh? Yang jatuh biasa loh ya. Jadi coba bayangkan, akhirnya dia bilang cinta deritanya tiada akhir. Dia mestinya anugerah nikmat dari Allah, mestinya membahagiakan. Apapun kalau nikmat dari Allah, bahagiakan. Tapi kenyataannya kenapa justru cinta membuatnya menderita? Yang salah Tuhan kah? Cintanya kah? Atau salah dalam perlakukan cinta? Nah itu yang jadi masalah. Buku ini keluar, saya tulis panduan menjaga kesejahteraan cinta agar kita tetap putih dan bersih. Itulah yang buat orang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surat apa itu? Betul, luar biasa, surat Al-Quran, luar biasa. Memang ini masih sama sih, berbeda dengan yang lain. Surat apa tadi? Al-Quran, betul. Masya Allah. Nah, jadi kita sekarang tegas dulu bahwa jangan alergi dengan cinta. Pernahkah Anda mendengar fatwa dari agama manapun bahwa jatuh cinta itu lagi ya haram, neraka jahanam? Belum pernah kan? Yang ada justru cinta itu buat dunia bergerak, dunia itu dinamis dengan segala sebabnya. Next, maka mungkin kita tanpa cinta. Akhirnya jatuh cintalah. Cinta itu anugerah. Cinta itu tidak dosa. Sekali lagi, Anda jangan takut untuk jatuh cinta. Makanya Afgan ya, bukan Megisir ya. Afgan tadi lagunya judulnya Terima Kasih Cinta itu menurut saya bagus sekali, mengingatkan pada kita semua bahwa inilah anugerah yang biasa dari Allah. Next mas, nah oleh karena itu pertanyaan dasar berikutnya, kita sedang menyelami samudera cinta ya. Karena saya yakin di antara mbak-mbaknya sama masnya ada di sini. Menurut saya yang sudah berkeluarga tolong angkat tangan dulu biar nanti kita saling memotret. 1, 2 kelihatan ya. Dan mimpinya usah lihat. Yang lainnya jelas belum laku ya. Masih jomblo semua ini ya. Masih dibayar. Mas Afif? Sama ya kalau sama. Tapi mau kan? Mau menikah kan? Jangan pernah ada tidak nikah. Nikah iskuddin, nikah itu separuh dari agama. Satu-satunya cara untuk mengaktualisasi kita yang benar cuma menikah. Tapi kita lihat ETC sebelumnya ini, bla bla blanya sebelumnya. Pertanyaannya teman-teman yang saya sudah berkeluarga nggak boleh menjawab, itu khusus bagi yang jomblo-jomblo ya. Pertanyaan saya kan teman-teman, kok bisa jatuh cinta Mbak? Mbak paling depan boleh saya tanya? Ya, namanya siapa? Ya, cewek namanya Gianto, bener serius? Oh Yoyo, ya Allah. Dulu saya punya anaknya perempuan namanya Yoyo, yang beneran, siapa? Muhammad. Wah Muhammad lagi. Baru perempuan. Mbak Yuli, semester berapa? Semester 1? Biasa, jurusan? Oke, hukum. Pertanyaan saya ke Mbak Yuli, pernah jatuh cinta? Alhamdulillah. Oh ya, baik, lebih enak. Jangan malu Mbak Yuli ya. Semoga dapat pahala banyak kalau mau berbagi. Baik. Mbak Yuli, pernah jatuh cinta kan? Padahal laki-laki bukan? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, bagus laki-laki. Pertanyaan saya, Mbak Yuli jatuh cinta ke dia, the first love-nya,
Usia berapa? Kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA? Lambat banget nih. Sebelahmu aja kelas 4 SD sudah mulai jatuh cinta. Kelas 2 SMA. Pertama itu laki-laki yang kamu cintai. Pertanyaan saya kedua, kenapa kamu mencintainya? Gak ngerti. Nah, bagus. Jawaban sama di kampus dan SMA manapun. Ketika kita tanya kenapa kamu mencintainya, jawabannya sama, mirip. Tidak ngerti. Nah, kok kamu cintai? Ya tidak tahu mas, pokoknya aku ada rasa dengan dia. Pokoknya aku suka. Karena yang jawab saya artis, karena dia itu baik, senangin aku, bahagia dengan aku, enak diajak ngomong, suka menolong, sampai dipangku begitu. Itu pun kalau ditanya kapan menikah, insya Allah, fase luar biasa. Jawaban ini saya yakin juga mewakili sebagai yang lain, pasti ada jawaban yang lain, tapi sama ya di seluruh Indonesia begini jawabannya. Baik, pampakan, pokoknya gitu deh. Hampir jawabannya sama dan susah mengungkapkannya. Baik, Anda tidak ada yang salah dalam hal ini bahwa Anda sudah jatuh cinta. Kalau saya boleh reng-rengan, kenapa sebagian besar anak manusia jatuh cinta? Urut-urutannya next mas. Biasanya yang pertama itu adalah love at first sight. Biasanya cinta itu muncul karena pandangan pertamanya luar biasa. Ini cinta yang buru-buru ya Pak. Padahal sudah ada jelas larangannya itu ya. Cinta jangan buru-buru itu jelas. Tapi kita tidak bisa akui. Jangan keburu-buru dulu masuk nafsu banget. Satu-satu ya. Satu-satu. Ini pada apa namanya? Katanya nafsu banget keburu-buru. Jadi pertama, karena pandangan pertama kan ada. Begitu kenalan langsung chemistry. Dam. Pernah baca buku judulnya Quantum Ikhlas. Karena denyut jantung itu bisa terasa dari jarak 200 meter bahkan. Jadi di sini sama di pucuk jalan sana misalnya yang kita cintai nanti ngobrol dengan pesaing. Perempuan yang berdominasi juga deket. Tapi sebelum ada peristiwa itu, dia yang kita tuju itu ngobrol dengan yang lain. Sebab cuma lewat dek. Begitu dia ngobrol dengan cewek yang lain, apa ya? Dedeknya tambah tensi, 200 meter itu belum disentuh, belum disapa. Jadi kadang pandangan pertama luar biasa. Biarkan aku jatuh cinta. Pesona pada pandangan pertama. Lagu dari Doroma itu menguatkan kita bahwa bisa pandangan pertama langsung dia merasa jatuh cinta bisa. Saya tapi ya yakin itu namanya sebenarnya belum jatuh cinta. Dia masih jatuh suka. Ada ketertarikan awal. Cinta itu lebih rumit daripada sekedar suka, apalagi kita muncul sayang. Yang berikutnya next, nah, Mas baru next sekarang ya. Ketika jatuh pertama, pandangan pertama sebagai jatuh cinta kemungkinan adalah pandangannya ke 1622. Yang kesekian kalinya sering ketemu kalau orang Jawa bilang jalanan Soko Kulino. Pertama nggak ngefek, dua nggak ngefek, 3, 4, 5, 7, 8, 9, tambah ngefek biasa, satu kelas juga nggak ada masalah. Baru pertemuan ke 36, 37, 40, baru tiba-tiba ada bisikan macam-macam. Yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas, ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ada bisikan dari dalam yang lembut begitu, lumayan juga dia ya. Kok moro-moro tiba-tiba isinya ada rasa tertarik. Tidak bisa dipungkiri karena sifat cinta itu maslah, tidak bisa dipaksakan juga nggak mungkin ditolak. Itu sifat cinta, dipaksa-paksakan begitu nurbanya nggak bisa. Tapi kalau sudah mulai muncul rasa-rasa itu ditolak-tolak, dipisah sekali juga nggak bisa. Raga boleh berpisah, tapi jiwa dia selalu menyatu. Satu jiwa, satu rasa. Itulah sasa. Ini iklan jadinya ini. Ya belikan di sini ya. Nah, apa kalau kedua ini nggak bisa? Yang terakhir ini provokasi. Jadi jatuh pertama tidak. Sering ketemu sudah, oh dia sejak kecil tetangga, sejak bayi itu tetangga, mandi bareng, bayangkan kecil ya. Main bareng, naik sepeda bareng, gendong-gendongan bareng, nggak ada rasa sama sekali. SD, SMP 1 kelas nggak ada rasa, SMA sampai kelas 11 nggak ada rasa. Tiba-tiba temen-temennya bilang, kalian kayaknya jodoh. Iya tuh, kumpul sama dia, mulai kepikiran. Sebelumnya nggak ada mikir sama sekali, tapi provokasi dari temennya bahwa kita adalah jodoh.
kemudian digandeng nopo itu mulai mikir akhirnya yang semula insomnia berboncengan bareng tetangga sebelah sejak bayi juga teman tiba-tiba ada gap, ada jarak, ada rasanya kok gak enak gitu gara-gara apa? Provokasi dari teman-temannya. Jadi jatuh cinta itu paling tidak karena tiga ini, pandangan pertama, kemudian sering ketemu atau provokasi atau lain-lain silahkan, tapi pada intinya Anda pernah merasakannya kan? Nah, tidak usah dipungkiri, ini indah kok. Tapi bagaimana intinya? Next, yang berikutnya mas. Setelah akhirnya merasakannya, orang yang sedang jatuh cinta pasti. Kalau saya ngambil ini salah satunya dari buku Taman Orang-orang Jatuh Cinta, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis ada 100 berapa ya? Tanda-tanda orang mencintai, tapi saya rangkum jadi 3 ini. Kalau Anda sedang pernah jatuh cinta dan sedang jatuh cinta dan nanti akan jatuh cinta, saya ulangi lawan jenis ya. Pasti Anda akan setidaknya mengalami 3 tanda-tanda ini. Pertama, next adalah rindu. Tak mungkin orang yang sedang jatuh cinta tidak punya rasa rindu. Nilainya berbanding lurus. Kalau cintanya 8, maka kangennya juga 8. Kalau kangennya dia cuma 4, maka jatuh cintanya juga 4. Ini orang rindu. Aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau. Aku ST12. Coba Anda lihat. Ada kelas 12, ST12 itu lagunya biji. Jadi pertama ini jadi asik. Insya Allah protes. Moderator katot. Pertama rindu. Bagaimana mungkin dia disebut mencintai kalau tidak ada rasa kangen ingin ketemu dengan dia? Saya lompat dulu. Orang beriman kan cintanya pada Allah. Kalau dia mengaku mencintai Allah tapi tidak ada rasa kangen dan ingin ketemu Allah, omong kosong cintanya. Pertemuan dengan Allah maknanya 2. Pertama, selama di dunia dia selalu menyebut-nyebut namanya. Begitu tipikal orang jatuh cinta. Selalu membaca WhatsApp, BBM, merindukan surat-surat yang muncul darinya, SMS. Di UTM sudah nggak ada SMS-an ya, semuanya pakai WhatsApp sama lain. Masih ada yang pakai SMS? Ya Allah, di HP repot itu. Kok masih musim zaman gini? Ya Allah, tidak lagi ya. Baik, saya ulangi. Jadi itu tandanya orang mencintai, pasti rindu dan kangen. Kalau ada ketidakkangenan dan urusan hati, tidak bisa dibuat-buat ngomong. Kalau kamu mencintai Allah, di sini yang terlukis adalah Allah. Segala sesuatunya atas nama Allah, cara yang diberikan cara Allah, yang disebut juga sebut Allah. Pengennya begitu. Kalau pas tidak ingat Allah, berarti sedang tidak mencintainya. Karena tanda orang mencintai yang menyebut namanya, mengingat-ingatnya, pada intinya rindu, kangen. Karena usia masih muda masih nggak tahu lagu ini. Saya sering kalau beda buku di bibir perawan nggak boleh disebut Ustaz Mas saja, biar saya boleh nyanyi. Nanti kalau beda buku kecanduan sholat nggak boleh nyanyi masalahnya. Kalau itu pakai kopiah sama jubah. Kalau begini kan tentang cinta. Ya. Jadi pertanyaannya kan lagu ini saya senang karena lama. Biarnya belum lahir maaf ya. Guntur dan putri masuk yang bersambung. Seterusnya itu ya, tahu ya yang padi itu ya. Jadi seolah ada betulnya kangen. Ada kekangenan luar biasa pada seseorang itu yang menunjukkan bahwa dia sedang mencintainya. Karena kalau Anda tidak mencintainya, kan tidak teringat di sini. Teringat saja tidak, apalagi rindu. Kalau Anda mencintai, memenuhi ruang pikirannya. Anda mencintai dia, entah dia sekarang siapa, tapi ingat seingat dia mau pakai baju saja, pasti ada selintas pikiran. Dia sebenarnya baju apa ya? Karena mau ketemu nih aku. Apa yang coba terbaik yang kita punya? Kita keluarkan, dan itulah orang rindu pasti rela berkorban. Nyambung logikanya. Kebetulan saya ngajar psikologi juga di kampus ini, Institut Karya Usaha ya. Orang-orang yang rela berkorban itu selalu muncul dari rasa rindu, dan itu adalah efek daripada cinta. Makanya Anda lihat kalau bela zalik, anak-anak muda, para perempuan, berapa banyak anak ABG itu yang masuk kafe Tuhan saya. ABG, saya sebutnya anak buahnya berandong. Datang ke kita dengan sangat menyedihkan, Mas Darwis. Masa depanku gimana ini? Ada apa? Ya sama perempuan. Korban saya terampil.
kok mau-maunya kamu dibegitukan? Ya awalnya sih enggak gitu mas, biasa, dia baik hati, dia itu sopan. Sakitnya terjadi dan terjadi lagi, kisahlah ayat Tuhan lagi, lagunya Omah itu ya. Kita nggak habis mikir lagunya terjadi dan terjadi. Makanya saya bilang mohon maaf laki-laki ya, tak bilangin kasih rahasia, hati-hati, laki-laki itu semuanya buaya. Mohon maaf ini, mohon maaf kita laki-laki itu semuanya buaya, harus hati-hati. Kecuali Rasulullah, para sahabat salafus soleh, darwis, semua laki-laki. Ada yang salah? Tidak ada. Sama partnernya pengen juga saya bukan. Jadi saya ulangi karena bantu saya. Jadi mohon maaf, rela berkorban itu identik dengan jatuh cinta. Sederhana saja bapak-bapak ibu dulu, waktu kita masih TTR, teman-teman monyet dulu. Nah, kita monyet memang dulu itu ya. Ketika si cowok atau cewek khususnya, ini punyanya Zainuddin MZ lagi. Anda sudah itu, tembak sudah lama, begitu lama nggak kena, begitu kena dia SMS misalkan, yuk main ke rumahku. Pada rumah si cewek jauh sekali, harus melewati 17 kuburan. Listrik belum masuk, jalan belum diaspal, hujan, tapi demi sang yang dia cintai, kira-kira dia menggunakan peluang hebat ini enggak? Bagi dia, bagi laki-laki, ini kesempatan emas. Yang lain ditolak, malah disuruh datang ke rumahnya, dia pasti punya semangat luar biasa. Kalahkan Jenderal Sudirman semangatnya. Hujan, karena orang mencinta itu kan rela berkorban. Lewat kuburan, anggap aja lewat Jatipak. Ya saya ini ya, dinginnya malam, anggap saja ini sebagai ujian cinta. Bahkan dia merasa senang karena sang Dewi malam rembulan memberi semangat kepada dia. Terus dia datang ke rumahnya. Ini adalah korban. Mau bilang jalik yang perempuan sampai mengorbankan kehormatannya. Alasannya atas nama cinta. Ulangi, atas nama cinta. Maka dia rela berkorban. Ini memang tipikal orang mencintai. Coba bayangkan, kalau orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah, maka dia rindu pada Allah dan rela berkorban. Begitu ada panggilan darinya, hayya 'alas shalah, apalagi cuma ngantuk, cuma pusing, ya demi kekasih, tidak ada apa-apanya, rela berkorban. Indahnya yang terakhir, orang yang rela berkorban yang mencintai itu pasti terasa. Bagaimana mereka tidak ngerti agama, katanya perzinahan itu bukti cinta. Buku ini keluar gara-gara bukti cinta. Jam 2 siang ada telepon saya, anak SMA kelas 11, cewek. Mas Darwis, saya telah jadian dengan cowok 6 hari. Hari pertama kami jauhan mas dalam rumah. Hari kedua kami agak dekat, detail ceritanya itu. Hari ketiga kami goncengan keluar mas, tapi dia dibujuk agak ke belakang, jauh, ada jarak. Jadi sebelum goncengan itu setengah lencang kanan, gerak. Luar biasa ya. Ini benar-benar yang Islami ya. Nggak pegang, tapi ini ceritanya ke saya. Hari ke-6 mas, dia minta bukti cinta ke saya, kissing. Tahu kissing ya? Toilet wuri pakai K. Mohon maaf, lips, bibir, tak kasih tak mas. Nah inspirasinya penulis itu muncul, karena saya sudah lama jadi trainer ya. Jadi inspirasinya muncul. Apa yang dia bilang, Mas Darwis tak kasih enggak? Kamu mencintai ya? Aku sayang mas, tapi kalau nggak tak kasih, katanya aku nggak mencintainya. Terus saya bilang ke dia, Bang, saya lupa namanya Lucy nggak salahnya. Bang, kalau ada laki-laki minta bukti cinta kissing, memang itulah laki-laki maju cocoknya. Sorry agak kasarnya. Dia tidak mencintai Mbak, tapi hanya mencintai bibir dan dada Mbak. Dia tidak mencintaimu sepenuhnya. Dan mas, tapi aku mencintainya. Ya kamu masih mencintai laki-laki yang begitu yang tidak mencintaimu. Kok aneh mencintai laki-laki tidak mencintaimu? Oh iya. Ketika dia boleh sadar, baru kita masih bicara masa depan, bicara masalah orang tua, baru bicara masalah agama. Itu hari-hari ya agamanya. Jangan yang pertama pacaran itu neraka jahanam. Masya Allah, ya takut kalau dibegitukan gitu ya. Ini kiat-kiat saya berhadapan dengan anak muda. Sehingga cerita ini dia putus. Atau
Contohnya dari Jakarta telepon beberapa waktu yang lalu, Mas Darwis aku Sandy, ngapain? Katanya, saya mau bunuh diri. Mau bunuh diri kok izin, berarti nggak serius itu. Mau bunuh diri kok izin. Saya tahu kan sering ngadepin gitu. Ya udah bunuh diri aja. Mas bunuh diri bisa, ya nggak apa-apa bunuh diri aja. Ternyata dia sedang gegana, gelisah, galau dan marah. Masalahnya sama, masalah cinta. Sederhana sekali kan yang remeh-temeh, karena gara-garanya bukan masalah cintanya itu sendiri, tapi salah dalam menafsiri dan memperkerjakan cinta itu sendiri. Paham? Ya, tetapi secara umum semuanya sama Pak. Kepada Tuhan, dia kalau punya rasa rindu, rela berkorban, uang berapapun istiqomah baginya. Oh ini pemberian Tuhan juga punya Tuhan, dan dia merasa indah saja dalam pengorbanan itu. Lihat tipikal Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Betapa sangat luar biasanya kan. Next, Mas Usman. Nah, biasanya juga setelah tanda-tanda cintanya muncul, dia mulai jatuh cinta. Yang langsung sudah punya jodoh mungkin oke. Tapi masalahnya yang belum dan pengen punya nih urutannya. Pertama mesti PDKT. Dulu ada istilah kembang mencari bunga, sekarang nggak berlaku. Sekarang bunga menjebak kembang. Lanjutkan. Tadi ada kata-kata laki-laki buaya kan? Tapi jangan takut Mas, perempuan itu adalah penyayang binatang. Pas dulu sama Mas Salim pernah kita sampaikan, nah dilalahnya Bapak Ibu pernah ada kejadian. Nanti baca buku di buku saya yang klinik cinta kekerasan dalam pacaran. Apa istilahnya? Waktu itu tanggal 17 Agustus 2009 pas hari merdeka. Udah lama ya, 2009 kita berapa Mas satu waktu itu ya? SMP ya. Tiba-tiba dia nulis merdeka virginitas, masih SMS, bahasa BPM belum begitu apa tulisannya? Merdeka virginitas, Mas Darwis cowok itu bajingan. Saya kaget, aku ya cowok lah, ini apa sih cara ini? Apa yang dia bilang? Setelah kehormatanku diambil sama tunanganku, dia selingkuhin aku di depan mataku dengan sahabat karibku. Belum ada lagunya kita tahu waktu itu. Jadi sakitnya tuh mana-mana. Dan gimana kehormatan diambil, terus dia selingkuh di depan matanya dengan sahabat karibnya. Nah, setelah cerita, apa 40 slide berikutnya? Mencaci maki cowoknya, peso sawarke, peso plus mengabsen anggota kebun binatang orang. Serius ini, makanya kata-kata laki buaya dari dia juga. Cowokku bajingan, buaya, kuda, zebra, harimau, singa, tapir, burem, temu, semut, ya semuanya diambil alih sama dia. Marahnya luar biasa pada cowoknya itu. Cuman masalahnya ini di sesi terakhir tulisannya, walaupun marah-marah menelalahi buayanya itu, apa tulisannya? Tapi Mas, aku masih menyayanginya. Ya tahu cowoknya buaya, tapi masih menyayangi. Jadi pas laki-lakinya buaya, perempuannya penyayang binatang. Klop akhirnya, ya cowoknya jaga jadi buaya sebenarnya. Nah, paham ya? Ini harus saya ungkap dulu ke teman-teman. Inilah yang diakademirkan namanya cinta. Pokoknya kalau jatuh cinta, kalau Anda sudah mulai berkembang usianya dan cara pikir nalarnya nggak sama dengan SMP SMA, tapi mudah-mudahan ya harapnya tidak. Tapi siapa tahu masih, sehingga urutannya ketika dapat nikmat dari Allah namanya jatuh cinta, kok masih pakai gaya-gaya ABG, gaya-gaya monyet. Satu, model PDKT. Gayanya dia pinjam buku dan catatan salah sambung. No, gaya ini aku mencintai. Maaf salah sambung. Laki-laki biasanya memulai atau perempuan, maaf salah pencet. Akhirnya mungkin dibalesin. Dan memangnya mau kirim ke siapa? Ya enggak sih, bikin ke kamu juga. Loh katanya salah sambung. Ini kan godain berarti. Terus caranya macam-macam, intinya PDKT, pendekatan. Setelah PDKT, next. Di buku saya Noleh Tembak. Biasanya dicari waktu yang paling romantis, momentum-momentum yang paling indah. Valentine Day, tahun baru, terus April Mop, Thanksgiving Day, Maulid Nabi, Sholat Mi'raj, hari-hari yang bersejarah. Dan hebatnya, tak tembak, ada sinyal, kemudian akhirnya dia jadian. Next.
Ada yang bilang gaya sedikit berjongkok, bawa bunga laki-lakinya ke tangannya ditahan dulu begini. Dia duduk supaya memasrahkan pada orang tuanya. Aku siap pancung cinta bro, pancung hukuman mati. Kemudian bunga disampaikan. Katakan cinta dengan bunga, katakan cinta dengan coklat. Mau Zalik, Mas Ibnu Wijayanto yang karang buku Sex the Cost. Salah satu dalamnya ada bab judulnya katakan cinta dengan vagina. Karena sebagian baru jadian sudah begitu caranya. Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya kehidupan muda-mudi sekarang. Jadi jadian hebatnya lagi kalau sudah jadian dianggap mereka sudah sah menjadi seorang pacar. Sebelumnya cuma jatuh cinta, tapi kan belum jadian, jadi belum boleh. Anda dan kamu itu ada ikatan. Ini ikatan resminya adalah waktu itu ditulis jam 7.30 di bawah gedung masjid. Karena mungkin pacarannya pacaran Islami, jadi pacarannya malam Jumat di masjid, yasinan dulu, kemudian pacaran, kita tutup pacaran dengan doa penutup majelis. Iki wah ini hari-hari ya. Ono pacaran Islami, ono mana apa? Judi Islami. Tahu judi Islami belum? Bareng-bareng berjudi, kita buka judi dengan Al-Fatihah. Ini model mana ya gitu. Jadi orang Islam barang awalnya haram dengan Islami-Islamikan ya. Walaupun sate babi sembelih dengan Bismillah memang haram sate babi. Kecuali kalau dia darurat setengah hutan mati ya tidak dapat makanan lain. Nah, jadi kejadian ini masalahnya dia dapat SIM turun izin macari. Next errornya akhirnya pacaran, terus putus, cari lagi, tak laku, bunuh diri. Saya menerima kasus bunuh diri bukan sekali dua kali ya, sama jatuh cinta. Sepele kan? Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Meski apa? Yang pasti terjadi kita mungkin tak bersama lagi. Seterusnya lagunya Krisnati betul itu ya. Coba betapa mimpi dan cengeknya dia, betapa lebihnya dia. Hidupnya masa depan masih panjang, orang tua masih merindukan kehadirannya, bahkan berharap negara sangat butuh, agama sangat butuh, letek, masa depan macet. Makanya judulnya tadi masa depan cinta. Hanya gara-gara masalah sepele namanya gagal cinta. Belajar halaman 8 sampai 2 jam. Halaman 8 terus. Orang sering sebut gagal cinta itu makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, apalagi belajar, apalagi kuliah, apalagi kerjakan tugas. Masa sepele berantakan semuanya. Masa sepele tidak bisa memanage dengan baik. Naudzubillah min dzalik, lagi kalau dia sampai bunuh diri adalah yang apatis, nggak mau menikah karena berkali-kali gagal cintanya. Pada kasihan begitu ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, kau buat ramu seluruh hatiku. Coba bertepuk sebelah tangan, tepuk pramuka sama tangan coba. Tepuk pramuka, gak bunyi, sakit rasanya, sakit sekali kan. Makanya buku ini hadir salah satunya sebagai tombol hati, agar sakit karena cinta itu bukan jadi alay lebay yang menghancurkan masa depan kita gara-gara masalah sepele. Maka next, yang benar sebenarnya jatuh cinta atau jatuh nafsu ini jadi soal kita luruskan. Mbak, Mas, kalau nggak pakai mic begini terdengar? Bedanya jatuh cinta dan jatuh nafsu. Jatuh nafsu itu satu, pengennya berduaan, pegang, peluk, cium, PPC. Jatuh nafsu. Kalau jatuh cinta, menjaga dan melindungi pasangan, arahnya ke pelaminan. Tapi kalau jatuh nafsu, arahnya ke kelaminan. Pak, jatuh cinta itu visinya jelas.
menjaga dan melindungi pasangan, menjauhi dosa-dosa, menjaga pasangan, dan arahnya arah ke pelaminan. Tapi kalau jatuh nafsu, pengennya berduaan, pokoknya PPC, pegang peluk, cium, dan arahnya ke kelaminan. Kalau ke kelaminan belum tentu dapat pelaminan. Tapi kalau pelaminan insya Allah dapat. Dari kami, next, ini yang jadi masalah besar kita. Di buku ini saya bahas khusus. Terus mas, ini adalah ritual-ritual yang mereka lakukan. Maaf saya tidak bahas. Kita di sehari-hari sudah terlalu kenyang. Tidak pakai informasi kayak begini. Sampai akhirnya naudzubillah MBA. Tahu MBA kan? Kalau di bahasa Jawa MBA itu singkatannya matang high accident. Bukan merit. Kalau merit kan berarti menikah. Tapi tidak hamil saja. Kalau nggak kuat, kebanyakan aborsi. Berapa banyak pasien aborsi saya? Gara-garanya sepele. Itu tadi tidak siap. Kalau di PKKPN namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Bahasa kerennya itu kehamilan yang tidak diinginkan. Karena memang mereka inginnya hanya nafsunya saja, tapi hasil dari nafsunya mereka nggak mau. Untuk nikah juga belum. Ini dilema kita mas, Pak. Anak ABG dari anak-anak belum sempurna lepas, masa dewasa belum, stabilitas emosi dan spiritualnya belum, tapi kecerdasan seksualnya tempatnya luar biasa. Kecerdasan emosional dan spiritualnya masih sangat lamban, bahkan bisa bilang tapi kecerdasan seksualnya sangat amat cerdas sekali. Jadi jangan heran kalau anak usia 14 tahun sudah tahu apa itu coitus orgasme, apa itu hubungan kelamin dengan segala gayanya. Karena mereka tidak memiliki imbangan namanya spiritual dan emosional. Siapa yang salah? Mohon maaf, kita para orang tua yang sejak awal tidak memberikan rasa nyaman dan keingintahuannya waktu brainstormingnya muncul badai masa puber. Bisa dipahami? Jatuh cintanya tidak boleh ditolak, itu anugerah, tapi mengawali jatuh cinta itu akan jalur agar cintanya karena Allah, cintanya juga pada Allah, juga pada Rasulullah dan para sahabat. Ini yang luar biasa. Jadi itu bukan jatuh cinta, tapi jatuh nafsu. Jadi kalau begitu bilang aja, aku jatuh nafsu padamu. Kalau memang jatuh cinta, tidak ada urusan dengan ini. Ini urusan nanti setelah menikah. Kali-kali kita sampaikan, hadis Rasulullah, sungguh kepala seseorang dihancurkan dengan besi neraka jauh lebih baik daripada menyentuh bukan mahramnya dengan saja. Yang bukan mahramnya, sentuhan, hancurnya kepala dengan besi neraka kata lebih baik. Tapi kalau suami istri yang halal, suami istri, bapak ibumu, bokap-bokapmu, bonyokmu itu ya, bukan bokap. Kalau bersentuhan laki perempuan ini, dari jarinya bersentuhan ibu bapak meremas-remas ini, dosa-dosa justru berguguran. Anda bayangkan, satunya dihancurkan dengan besi neraka, satunya malah dosanya berguguran. Itu baru meremas jari, belum meremas meja, si almari. Hati-hati ya, Pak. Ini jatuh nafsu bukan jatuh cinta. Terus bilang 5 menit terakhir, sekarang ini paling penting. What next? Ya mas, sekarang saya paham. Terus aku kudu piye? Sekarang aku harus gimana dalam mengelola cinta saya? Manajemen of love, manage cinta saya. Di muka bumi ini selama tidak ada manajemen yang baik dan benar, berantakan. Entah pemerintahan, entah ekonomi, keluarga, organisasi, kampus, kehidupan pribadi, termasuk masalah cinta. Tetap harus dimanage dengan baik. Next, yang pertama harus dilakukan adalah kalau memang belum siap untuk menyalurkan cinta dengan jalan yang sah, satu-satunya namanya berkeluarga. Satu-satunya jalan yang harus kamu lakukan adalah save your love. Tabung cinta kita dulu. Mana nabungnya? Ya ke bank kita dong. Kita depositokan di bank kita. Biarkan dia berbunga. Ibaratnya begini loh mas. Sekarang kita sama Allah dikasih kita sebotol ini. Khusus yang sebotol ini berikan untuk pasangan sahmu nanti. Hanya sendiri loh ya, nggak boleh nambah. Teman-teman kita lihat pada minum semuanya. Kalau bahasa kita yang pacaran tadi loh, bekam dia belum apa-apanya sudah diguling, sudah dituil-tuil gitu ya. Ibaratnya minuman, minum. Bangga mereka, ya apa lu nggak berani minum gitu aja. Apa minum dikit-dikit aja, penting nggak banyak. ABC asal bukan zina. Itu kan alasan mereka. Kalau fisik itu dosa kecil. Nanti dengan wudhu dan istighfar dosanya hilang. Itu
Itu anggapan mereka yang menganggap itu dosa kecil. Akhirnya minum pelan, tidak separuh atau sedikit, akhirnya menikah. Coba nikmatnya gimana antar pasangan memberikan cinta cuma sendiri saja. Beda dengan teman-teman udah ya. Ibarat pakai buat mie instan, mie-nya direbus, bumbunya kan dipiring, bagian nggak kuat godaan, ambil kerupuk, sambil tunggu dikit aja, nggak terasa, akhirnya bumbu habis, mie-nya masak, tinggal makan mie. Gimana rasa mie-nya? Hambar. Sama orang yang nulung nafsunya telah dihabiskan sebelum nikah, udah biasa pegang cium. Mungkin yang belum nikah nggak merasa, tapi kalau ada merasa, itu ada cerita pengalamannya sudah, yang masuk kami curhat dengan izin Allah, saya sekalipun belum pernah pacaran dan akan menyentuh perempuan salaman saja saya selalu menolak. Selama saya ideal mengendap balik sampai hari ini, insya Allah sampai saya ngerti, amin. Tidak akan pernah menyentuh mahram kecuali terpaksa. Terpaksa itu kalau bersalaman lanjut begini kan ya agak pakai juga ya kan menolak kan, apalagi di hari raya tidak semua orang paham kan bahwa laki perempuan tidak boleh berjabat tangan, kan tidak semua orang paham. Kalau tidak enak. Tapi ya ingatkan teman-teman, save your love, tampung cinta, dibangun cinta. Caranya menampung apa? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini nafsu karena Allah, karena setan. Nanti rugi aku atau siapa itu pikir masa-masa. Ini hanya main-main. Ini hanya kita buru-buru. Ini hanya TTM. Ini hanya memainkan saya. Wah, maka dia katakan Allah Maha Tahu, titipkan ke Allah. Ya Allah, titipkan cintamu ini kepadamu juga ya Allah. Begitu Anda merasa jatuh cinta, mengingatnya dia langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, jagalah hatiku, mataku. Kita yakin Allah akan berikan jodoh terbaik untuk kita. Di surat An-Nur disampaikan laki-laki mukmin untuk wanita mukminah, laki-laki berzina untuk laki perempuan berzina. Jadi kalau masa ingin dapat istri solehah, solehkan dirimu. Bukan solehahkan ya, tapi solehkan dirimu. Tapi adakah laki-laki solehah? Ada. Laki-laki nggak suka sholat jamaah di masjid, itu namanya laki-laki solehah. Paham ya? Pokoknya kalau ada laki-laki nggak sholat jamaah di masjid, itu namanya laki-laki solehah. Allah. Pelangi LGBT. Mbak, kalau ingin dapat suami soleh, solehahkan dirimu. Itulah jodoh itu cermin kita, Bapak Ibu. Jadi balik nanti pasangan kita sama-sama save your love. Jangan sampai kita ambil petik dulu. Biarkan kuncup,nya mekar menjadi bunga. Kalau masih kuncup dipetik. Mana mau jadi bunga dan kita akan mendapatkan kuncup selamanya tidak pernah dapat bunga. Karena kuncupnya sejak awal satu tipe. Makanya Rasulullah mengatakan ada zina tangan, zina mata, zina telinga, zina hati. Mereka yang suka pacaran udah pegang-pegangan, cium-ciuman, maaf ya, bisa semua ya. Bener kan? Kata Allah tadi, berzina tangan dapat berzina tangan, berzina mulut dapat berzina mulut, betul? Mari kita jaga diri kita masing-masing, biar kita tetap suci dalam cintanya. Save your love. Tadi sudah, mari menoleh dan menolehkan diri. Terus prestasilah. Kan ini fokus hidupnya gitu. Tidak pikir macam-macam, mensoleh-solehkan, berprestasi. Bapakmu senang nggak kira-kira? Mama papamu senang nggak kira-kira? Kalau katanya Kiai Akbar Zaid dari Bojonegoro itu, rumahnya di panggilannya mama papa gitu. Anaknya pulang dan masih papa mau kemana? Ini papa mau ngarit. Apa mau ngarit gitu? Terus mama di mana pak? Itu mama lagi bebek karat. Tidak apa ya. Itu mama papa nggak sebut. Prestasikan diri. IPK-nya minimal 3,6. Terus kalau jodoh gampang nanti. IPK-nya 3,6. Maka saya sarankan bagi perempuan. Besok kalau cari suami mbak, soleh nggak apa-apa. Yang penting ganteng dan sugih. Gak usah terlalu bulu-bulu dari yang dia soleh nggak apa-apa, yang penting ganteng dan kaya. Sama Anda cari suami istri yang begitu soleh nggak apa-apa, yang penting cantik dan kaya. Wah itu mantri Ustaz, ya wes kalau mantri tak suka dapat suami soleh tapi ini mau dah. Lah iya makanya dapat istri soleh kan tapi mau welek, ya udah nggak mau kan, makanya Allah itu perasaan agaknya loh bro. Main-main dengan mimpi dan cita-cita.
Nanti perkara Allah menakdirkan, memilihkan itu siapa kita, Allah yang Maha tahu. Jangan kita menilai rendah diri kita karena Allah telah meninggikan harga kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Next, Mas. Rapat pada sang pemilih jodoh. Ya, bukan rapat ke Macomblang, bukan rapat ke Kemon, apalagi calon jodoh yang belum jodoh. Rapatnya pada sang pemilih. Pada Allah SWT selesai. Rezeki, hidup mati masuk jodoh. Biar kali itu sudah Allah SWT. Makanya dalam ajaran agama ada namanya istikharah. Beda dengan Nabi sekarang. Pokok suka, apalagi fisik yang dia suka, tak pernah melibatkan Tuhan. Tak pernah istikharah atau tanya Tuhan. Tuhan dia jodohkan atau bukan? Tak pernah. Kalau istikharah terus mantap. Ya Allah, jodoh di tanganmu. Serahkan padamu ya Allah. Kau Maha tahu siapa jodoh terbaikmu. Tapi terakhirnya, tapi kalau bisa ya Allah, kalau bisa dia ya Allah. Kayaknya menyerahkan ke Allah, kok terakhirnya malah nyuruh Allah memilihkan dia. Itu sholat hajat, bukan istikharah. Yang begitu. Tapi masih mending melibatkan Tuhan di sini ya. Makanya mohon maaf, rapat harus memilih jodoh dengan amalan wajib yang tak tertinggalkan dan perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Karena wali Allah itu adalah mereka yang selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Terus yang berikutnya adalah ini terakhir, mari kita tasbihkan cinta kita. Kita mari tasbihkan cinta sekalian. Film ketika kita bertasbihkan, oh di tampilan nggak ada tulis loh. Dia baca novelnya ketika kita bertasbih dan seterusnya apa yang kita lakukan hari ini. Next Mas, nanti dibuka semua ya. Ini nikah tanpa pacaran. Mas urutannya ini bawah. Azhar, ta'aruf, istiqrah, khitbah, hijab, limatul aurus. Jadi sederhananya nanti nikah begini aja. Berarti kata Mas Salim Abdullah yang pernah kesini juga, nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Untuk detailnya teman-teman bisa dibaca di buku ini. Saya tambahin terbaru ini tentang taubat. Karena ternyata buku dengan izin Allah SWT justru banyak diminati mereka yang yang awam-awam dari agama. Makanya judulnya kita buat begini. Tapi isinya semuanya mungkin langsung tepat sasaran dan hari-hari mereka kayak begitu. Saya taruh di belakang taubat bahwa sebesar apapun dosa manusia, ampunan Allah jauh lebih besar. Karena yang saya hadapi adalah para pesina dan para aborsi. Kita punya anak buah, anak usia MTS, saya bilang MTS bukan SMP, MTS ya Mas, dia sekolah di MTS. Itu menjadi seorang wanita panggilan, cabai-cabian. Gak tahu kenapa gak tangan berambang-berambangan gitu ya, cabai-cabian. Nah, langganannya bos-bos. Jadi waktu anak buah saya minta ke rumahnya begitu, karena dia diberikan ke bos dari Jakarta. Bosnya nggak mau, katanya kekecilan, masih SMP, kena undang-undang hubungan anak nanti saya. Akhirnya dibawa tim saya, karena kerjanya bos itu, diantar pulang ke kos-kosannya. Satu kos itu anak SMP, SMA, rokok cewek semua, full. Dan ada satu mucikarinya, mohon maaf ya agak kasar mucikarinya, Germo namanya ya. Dulu di televisi ada sinetron Angling Germo. Oh jangan. SMK kelas 2. Anda bayangkan 2 bulan yang lalu sebelum puasa ditangkap, makanya saya dihubungi teman-teman, Mas Piye diwangi kondak bantu ndak. Makanya mohon maaf, kenapa kita peduli dengan dunia ini, karena masa depan berantakan hanya gara-gara salah menafsirkan kita yang mestinya nikmat dari Allah, membahagiakannya menuju pada puncak, tapi malah dia bilang cinta deritanya tiada. Jadi sepintas itu isi buku saya, silakan diminati, dinikmati, ada di depan sana. Saya tidak tahu panitia nanti yang bisa kontrak, atau kalau Anda merasa tidak punya uang, Anda bisa dapatkan salah satu saja, nanti bisa difotokopi, diperbanyak. Termasuk yang ini, satu orang saja kalau yang mau naik ke atas panggung, tapi jawab pertanyaan saya dengan benar. Tapi kalau salah, 20.000 saja. Yang berani? Saya tunggu 3, 1, 2, 3. Angkat tangan, panitia yang berikut. Oh, silakan Pak. Yang dari ITS nggak boleh ikut, karena sudah pernah kemarin. Ya kemarin kalau kita membuka mentoring di ITS, kita berapa masuk kemarin? 4.000-an, 3.000, 4.000 mahasiswa baru untuk
Tapi dia orang Madura dia. Kamu Makassar. Ada apa Pak? Oh enggak. Tak tanya dulu ya. Kalau bisa jawab dapat buku ini. Tapi kalau salah 20.000. Ini kan? Berani? Yakin? Tapi tenang saja. Kalau saya dapat duit, tak masukkan ke masjid atas namamu. Enak kan? Untuk infak, iuran faksa. Kan infak sekarang iuran faksa. Ada orang merasa. Saya ulangi. Il, berani? 20.000? Oke. Wajahnya duit. Kalau nggak bawa nggak apa-apa. Nggak jadi saksi. Namanya siapa? Tania kuliah? Asalnya mana? Jember, luar biasa. Dia masih punya pertanyaan saya. Silakan duduk. Karena dia bisa jawab pertanyaan saya. Tania aslinya Jember. Persis seperti yang kita sering sampaikan. Karena dia bisa jawab pertanyaan saya. Bisa jawab tadi? Bisa. Pinter luar biasa Tania ya. Alhamdulillah. Rumahnya Jember. Maka dia bisa dapat buku Tania. Rumah saya dari Jember. Nanti tanggal 22 November beda buku ini di UNED soalnya. Jadi kalau pulang ke Jember ketemu saya lagi dapat hadiah lagi nanti ya. Baik, teman-teman saya muliakan, itu sekedar informasi saja dari saya terkait urusan kita. Kalau usiamu sudah bukan usia ABG, itu tadi hanya menghadapi adik-adikmu yang ABG atau adik kita SMA. Karena usiamu sudah usia yang mau nikah, belum jelas siapa jodohnya. Pastikan dulu arahnya ke sana itu arahnya diridho Allah, itu paling penting. Start awal berumah tangga yang sudah tidak diridho Allah, kita berat perjalanan waktu rumah tangga nanti. Bisa dipahami? Maka mulailah sesuatu dengan atas nama Allah, untuk Allah dan dengan cara Allah. Maka ini akan lebih menyenangkan dan lebih berkah bagi kehidupan cinta kita yang ke depan. Kalau sudah berkah dari Allah, kita sudah beres, pekerjaan-pekerjaan lain insya Allah akan menyusul karena tidak merepoti oleh namanya cinta tadi. Skripsi, tugas sakit, ujian, membahagiakan orang tua, pekerjaan, nanti insya Allah akan mudah dan lancar saat Anda mendapat berkah dari Allah. Maka jangan goda Allah, jangan ganggu Allah dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Salah satunya adalah menyalahgunakan amanah bernama cinta. Bisa dipahami? Terima kasih banyak. Saya tidak tahu apakah bisa bahasa Jawa atau tidak, tapi saya menutup pantun biasanya dengan bahasa Jawa. Juminten kepit pendelo, yupainten lelakan klopo, Michael Jackson noto kloso, darges jateng nyuwun sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gitu ya. Materinya gimana ini menurut teman-teman tadi? Keren apa enggak? Keren banget ya. Apa mungkin kita masih tambah 1-2 jam lagi mungkin? Oh katanya apa Mas dari Kemang katanya ya. Baik, kurang lebih itu yang disampaikan di beberapa buku yang temanya yang di awal tadi kita penasaran dan akhirnya terjawab sudah lah apa yang kita bingungkan tadi. Dan sekarang ada sesi bagi teman-teman yang mau curhat. Ya boleh Mas. Ya bagi yang mau curhat dipersilakan, tapi ada durasinya, jadi jangan terlalu lama. Kalau ada ceritanya dan diceritakan semua, langsung intinya pertanyaannya apa, nanti insya Allah akan dijawab oleh Mas Darwis. Monggo, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Sebenarnya Mas Iman, CV saya mau dibuka ya, ada nomor HP saya di sisa ini. Ya, mohon diberikan mic-nya ke penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah Yati dari Prodi Psikologi. Yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana dengan orang yang ingin menikah untuk menghindari dosa, namun mereka masih sama-sama kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu, ada pertanyaan lagi selain dari Faridah. Ya dari belakang. Tuh. Yang laki-laki jangan malu-malu, masa ada lawannya kok malu?
kan karena ada lawannya nggak jadi nanya, tapi betul ya. Jadi silakan ditanyakan aja. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Dia sudah merasa nyaman melakukan ini, kita dinasihati, dia juga tidak mau maaf, ini orangnya sedikit awam tentang dia beragama Islam, tapi dalam Islam dia belum. Jadi dia sudah perhatian gimana solusinya dan menasihatinya harus bagaimana. Terima kasih. Ya baik, ada pertanyaan lagi dari Mas. Ini sebenarnya masalahnya lebih banyak lagi, cuman nggak bisa mengungkapkan aja gitu ya. Baik, sambil nunggu ya, sambil dipikirkan. Pertanyaan pertama dari Bapak Rida, jurusan psikologi. Cara garis besar pertanyaannya, ini nikah nih, tapi masih sama-sama kuliah. Ini gimana ini jalan keluar? Monggo Ustaz. Ya, ini dirimu atau mewakili semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah saya bilang, kalau ada teman-teman sudah berkeinginan nikah, Anda lebih selangkah lebih maju daripada mereka yang belum kepikiran. Saya mohon maaf, apapun nikah itu sebagian agama, separuh dari agama. Apalagi dengan niatan untuk menjaga diri agar tidak terjebak pada dosa. Dan memang itu salah satu tujuan menikah itu di antara sekian tujuan yang lain. Tujuan utama pasti juga Allah kan, pasti. Tapi salah satu kenapa pada Allah, karena Allah itu gak ridho kalau ada melakukan maksiat dan dosa. Nah, makanya dia ingin menggenapkan din untuk menghindarkan dari dosa. Ini sangat amat dibenarkan. Yang dilarang ini kata Rasulullah di hadisnya, siapa yang menikah karena harta kekayaan, kalau kaya raya, maka akan dimiskinkan keluarga itu. Siapa yang menikah karena kedudukan akan direndahkan keluarga itu. Siapa yang menikah karena fisik, materi, ini, maka Allah akan jelekkan keluarga itu. Jadi sekali lagi kita menikah niatnya untuk menyelamatkan din, agama, menyelamatkan jiwa, raga dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Meski kita harus akui, tetap butuh kesiapan dari kita semua di sana. Saya ulangi, kata Mas Fauzi benar, jangan buru-buru menikah, tapi segerakan menikah. Beda kan? Buru-buru menikah itu karena berbagai sebab, baik yang positif maupun negatif, dan kesannya tidak ada kesiapan. Tapi segera menikah itu ada kesan bahwa kita berjalan menuju sana, step-stepnya sudah disiapkan sejak awal. Kapan mulainya? Now, not later. Sekarang, bukan nanti. Salah satunya yang saya sampaikan tadi loh Pak, kalau memang belum siap tadi ya, berarti tabung cinta, soleh-solehahan, prestasikan. Nah untuk urusan kebet kalau ada pasangan sama-sama ini, ya ini ujian keimananmu dijaga di sana. Lebih mencintai Allah kah? Atau mencintai selain Allah? Kalau mencintai Allah, pertama yang kita taati di sini Allah. Jadi yang Anda harus lakukan Mbak sebenarnya. Farida, kalau memang itu belum siap, kalau Rasulullah dahulunya banyak puasa, banyak ibadah, banyak aktivitas kegiatan, dan jangan lupa doa pada Allah supaya dikuatkan untuk segera menikah. Dan yang penting lagi jangan dilupakan perempuan orang tua sudah kan memberi lampu hijau. Nah ini masalahnya, banyak kasus si anaknya siap, orang tua tidak siap. Toh orang tua sekarang juga termasuk orang tua yang tidak boleh dikatakan ya, pilih yang mapan, PNS, gajinya minimal 6 juta, ini mahal. Coba-coba ya gaji 600.000 mungkin. Dan seterusnya, akhlak itu kadang-kadang kalau urutan kesekian. Anak perempuan taklukkan dulu orang tua, agar pilihan orang tua ini jatuhnya bukan pada materi, pada yang tadi itu, tapi pertama akhlak dulu. Materi mungkin tetap, hidup di zaman kekinian nggak bisa, dulu saja pakai uang kan? Ya apa enggak? Beli sabun pakai uang enggak? Nah, apalagi di rumah, itu tanggung jawab laki-laki kita ingatkan ini. Laki-laki tak ingatkan membersihkan rumah, nyuci, setrika, porah-porah, cuci piring dan sebagainya itu tugas suami loh ya.
bukan tugas istri. Istri itu enak, tugasnya di rumah, mendidik anak, memanage keuangan suami. Untuk barang yang okol-okol, yang otot, laki-laki, saya harus jelas ini tugas suami. Saya tahu itu tugas saya, Bapak. Makanya saya itu nyewa pembantu, saat gaji. Mak, bantu saya bersihkan rumah, bantu saya untuk nyuci dan seterusnya. Tanggung jawab saya bayarin. Karena punya istri saya juga kerja, dia enak. Sudah punya istri juga bayarin saya baik juga. Kan memang harus begitu laki-laki. Tidak punya apa-apa, saya pergi ke Bangkalan, dia sama ngomong. Meskipun uang saya itu ya. Jadi mohon maaf, perempuan itu enak dalam Islam, enak, dimuliakan sekali. Saya ulangi, kita kuatkan biar Farida tahu yakin ke perempuannya. Siapa manusia pertama yang minum air zam-zam? Manusia pertama yang minum air zam-zam. Perempuan kan, namanya Hajar. Siapa manusia pertama yang memeluk Islam? Perempuan kan, namanya Khadijah. Coba jauh ini perempuan. Siapa lagi? Siapakah perempuan manusia pertama yang mati syahid? Perempuan kan, namanya Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Perempuan bro, perempuan itu luar biasa. Lagi siapakah perempuan, siapa manusia yang menyiapkan pengkalan Nabi Hijrah? Perempuan kan, namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Anda bisa bayangkan, jadi perempuan itu bukan sumur dapur kasur sumur kasur sumur dapur, bukan perempuan itu mohon maaf mudah. Jadi baru dari sumur basah namanya kasur, benerin spray sahabat itu yang bukan itu pikirnya anak-anak Afif ini ya. Kalau kasur kan belum tentu apa-apa, aku masih belum balik, hati-hati ya. Begitu dari kasur belum selesai dapur masak kasur sumur dikain, tapi kita tidak. Jadi Bapak Rida, Anda punya harga diri juga. Kalau misalkan mau menikah belum ada kesiapan, jangan memaksakan diri. Tapi tidak boleh juga menunda-nunda. Dari biologis Anda sudah mampu semua. Waktu saya ngisi daurah pranikah, latihan pranikah di Unesa Surabaya, ada pasangan suami istri semester 3 sama semester 1. Suaminya semester 3, istrinya semester 1. Beda jurusan di Unesa. Saya sudah testimoni akhirnya. Apa jawabannya luar biasa? Kami susah Ustaz. Kadang nggak makan susah, tapi kami tetap bahagia. Tapi kami lebih bahagia kalau banyak uang. Penting kompak. Nggak mungkin lah miskin bahagia, nggak mungkin. Mau bahagia aja nggak miskin. Kamu kaya aja nggak bisa bahagia bagi miskin. Miskin itu bukan tujuan, tapi gaya hidup mas. Kalau tujuan banyak uang mbak, tapi gaya hidup biarkan miskin. Paham ya? Jangan sebaliknya hari ini gaya hidupnya kaya, tapi asli nggak punya uang. Sehingga mobil, rumah itu nggak ada suratnya, semuanya di bank. HP selalu baru, pada kredit. Maaf, saya harus kritik tampilan hari ini anak muda itu. Saya kemana-mana naik mobil, motor legenda. Itu motor tahun 2000, jeleknya luar biasa. Tapi tiap bawa saya isi pelatihan pengacara sekarang sedang berdiri, isi notaris sekarang sendiri di hotel bintang 5 naik motor dekat sama security. Mas ini sudah diboking. Terus saya bilang, Pak saya mau isi acara. Oh iya toh, nggak kira ya. Panitianya sama dokter siapa bawa payung, semua anak menyambut saya. Akhirnya disebelahin sama Fortuner Pajero. Kering, ada sumbangan masjid apa, silahkan. Kalau maaf, baju biasa, HP biasa, biarin. Tapi jangan sebaliknya, kayaknya pikirnya oke, tapi jalannya keropos. Banyak yang terjadi hari ini, banyak belum nikah perusahaan gara-gara dolarnya roket. Jokowi ini. Nah jadi, kalau Pak Ibu yang serati nggak ada khususnya, tetap segera menikah, lalu nggak boleh buru-buru nikah. Terakhir kayak apa tadi? Adrian tahu
Namanya Mbak Yuli ya. Juli juga sama. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita kegiatan pacaran? Kecanduan seks beda dengan kecanduan sholat seperti guru saya beda banget ya. Saya menemukan ini di Jawa Tengah, anak Kudus. Dia yang laporan cowoknya dulu. Kalau yang ketemu si ceweknya yang lebih agresif, Masya Allah. Terus kamu gimana kan enak laki-laki? Gimana Ustaz? Susah saya ngadep yang begini. Agresifnya bahkan progresif. Paham ya? Progresif kan atasnya agresif. Biasanya orang progresif itu kreatif dan inovatif biasanya. Tapi urusan outblend misalnya urusannya masinat, ya urusannya positif, anak begini harus diambil darah ini. Nah, maaf, kalau ada perempuan atau laki-laki siapapun merasa kecanduan, judulnya kecanduan ya. Kalau memang betul-betul kecanduan itu hanya satu obatnya, namanya shock terapi. Tidak ada obat selain shock terapi. Shock terapi itu ya kejutan-kejutannya keras bagi dia. Di narkoba sama, pornografi sama, kecanduan kopi, kecanduan rokok saja sama. Semuanya saja shock terapi termasuk kecanduan seksual. Ada dua cara mengobati psikologi. Saya nggak lupa namanya. Biasanya tidak baik ya begini lupa sama pelajarannya ya. Jadi ada overline, ada underline. Overline itu atas garis, maksudnya memberi motivasi biasa tapi dosis tinggi. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, tunjukkan kesalahannya dan dilarang-larang dengan pilihan bahasa kata masing-masing. Tapi underline berbeda, semakin menyuruhnya untuk melakukan kejahatannya itu. Jadi kalau mau bunuh diri, sediakan racun, sediakan tali ikat, sediakan borok, gitu ya. Jadi sediakan itu. Peluangnya dua, dia tidak berani disebut total, kedua dia bunuh diri benar. Dia tanggung jawab. Saya pernah mengobati yang kedua, pakai cara yang kedua. Mohon maaf ya, sudah mau menikah lagi, seperti persis yang di Blitar tadi. Dia diselingkuhin dan dipek. Tunangannya itu dimiliki oleh sahabat karibnya, sepagar makan tanaman gitu ya. Menakutkannya luar biasa kayak begini ya. Apa yang terjadi? Dia bilang sudah bunuh diri 3 kali. Tapi ketahuan saya cuma ketika ngobrol. Yang pertama gini, Mas Darwis saya sekarang di ICU, dunia bilang gulita, saya barusan minum obat tikus, tapi saya nggak mati sekarang. Pacarku mengkhianatiku, dia tak balas di waktu di SMS. Pagi, besoknya siang, nggak kok SMS lagi saya, Mas Darwis saya masuk ICU lagi, di rumah sakit, sama, tapi aku nggak mati lagi, dia tak balas. Kalau dia serius mati pasti ditingkatkan kan dosisnya, karena nggak mati lagi dosisnya tetap ini ya, obat tikus aja nggak mau, dia mau. Yang terakhir luar biasa, mau maghrib SMS lagi, Mas Darwis izin maafkan segala kesalahanku, saya mau bunuh diri lagi. Tapi kalau saya nggak mati, saya janji tobat Mas Darwis, tidak saya balasi sama sekali. Besoknya dapat telepon, namanya kan Luna. Ini hantu pasti hari ini. Masalahnya tadi maghrib, apa namanya izin bunuh diri masalahnya. Wah, begitu telepon ini Mas Darwis, aku nggak jadi mati lagi. Nah, sesuai janjinya, ini Mas Darwis tunggu momentum begini. Kalau bahasa kerennya, bahasa sepak bolanya counter attack. Seperti jago saya Arsenal membantai MU 3-0 ya. Mohon maaf bagi penggemar MU, mohon maaf ya, karena saya Arsenal mania dari dulu ya. Sampai sama mahasiswa Surabaya saya dimasukkan ke Gunners Indonesia. Bukan saya yang daftar, tapi saya butuh kumpulan-kumpulan anak muda dulu menurut saya. Nah, serangan balik, manut pasrah bahwa. Tapi mohon maaf Ibu ya, jangan salah sangka. Demi Allah, saya berpuluh tahun berprofesi konselor begini belum pernah berduaan dengan lawan jenis. Tidak akan pernah menjadi anti ART-nya kaum muslimin. Lagi perempuan tidak boleh berduaan. Jadi kalau ada pasien dia bawa teman, saya dengan istri saya atau tim saya, pokoknya harapkan berduaan. Dengan alasan pengobatan menyentuh juga tidak boleh. Ruqyah pun saya juga ruqyah. Ruqyah pun tidak boleh pakai sentuhan kulit, tapi pakai yang kalau saya senang jauh pegang pakai kaos tangan. Ini adalah satu contoh biar kita Allah tidak. Nah, maaf ya. Dan akhirnya dengan insya Allah dia sembuh, pakai jilbab, menikah dengan laki-laki baik. Sekarang anaknya mau 2. Ketika ada masalah keluarga, tak esik apa sih? Nun, ya ini kamu mau bunuh diri dulu. Apa jawabannya? Mas harus malu melihat itu. Artinya orang yang pernah punya masa lalu jelek pasti akan bodoh-bodohkan dirinya. Ya kan? Nah, biar kita tidak bodoh-bodohkan diri kita nanti, mending kita minta mereka diri sekarang.
Ini contoh. Nah, jadi Mbak, untuk menghadapi dia memang tidak cukup sekali, 2 kali, 10, 20 kali, 2, 3 kali kalimat, tapi butuh sesuatu terus pendekatan pada dia. Minimal ambillah lingkungannya, jangan sampai dia berlingkungan teman-teman yang lama atau suasana yang dia nafsunya selalu bangkit. Entah cara kita bagaimana ambil lingkungannya, karena ciri orang bertobat itu pasti adalah wahajaru sama wa amanu wahajaru wajahadu, atau wahajaru wa amanu wajahadu, hijrah beriman jihad, atau beriman hijrah. Ketika kasusnya sudah beriman kan, Islam kan, hijrah baru jihad. Jihad itu masih jauh, tapi kita rubah dulu hijrah itu lingkungannya, dari lingkungan HP, fotografi, bacaan, teman-temannya yang seperti itu atau macam. Caranya gimana? Masing-masing punya style sendiri, rebut hatinya dengan sesuatu yang menyenangkan. Itulah tugas kita di klub remaja ceria dan gabung tawarin. Ini nomornya. Gabung, gerakan anak bahagiakan orang tua. Anggotanya sudah 24.000 loh. Kalau mau gabung silahkan. Ada komunitas khusus pakai WhatsApp atau BBM. Kalau sudah pakai WhatsApp atau BBM, khususnya WhatsApp atau lain yang atas juga, nanti lain buka area-area. Oh ngerti ya, alhamdulillah ya. Sudah mulai maju ya. Haris. Itu manfaatkan nomor saya yang atas, ngobrol juga, termasuk tiap subuh saya ngirimin gambar-gambar kata-kata bermakna ke ribuan penggemar kita. Tiap subuh saya kebetulan kerja di Telkomsel juga, konsultan di Telkomsel, jadi pulsa bagi saya extra problem. Nah, makanya kalau nomormu Telkomsel kalau nomormu Telkomsel, kok pulsanya habis, hubungi saya. Serius. Mas Darwis pulsa saya habis, tapi Telkomsel ya. Nanti segera tak balesin, pergilah ke konter. Apa mau belikan juga enggak? Kita kalau aku pulsanya habis pergi enggak? Alhamdulillah, ini kan bisa saya sampaikan. Minta tepuk tangannya Mas Gary. Sudah 2 penanya dari laki-laki. Sekarang apakah ada satu saja untuk menutup? Ada? Ya, Mas Khalid, monggo. Mikrofonnya mungkin tolong Mas Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mengenai beberapa aktivis yang sangat aktivis. Jadi di UTM ini alhamdulillah dari LDK dan LDR, beberapa fakultas dan satu LDK. Nah, mengenai beberapa yang aktivis dan justru teman-teman aktivis ini malah menghindar dari teman-teman yang seperti berkendaan seperti yang satu tadi. Justru malah menghindar dari teman-teman yang seperti itu, kemudian malah istrinya istilahnya alternatif, tidak ingin ikut-ikutan. Nah itu bagaimana sikap yang harus disampaikan kepada kita? Ya, Mas Solid, terima kasih. Mungkin kalau penangkapan saya ya, aktivis dakwah kurang gaul, nggak bisa bertemu dengan yang lainnya. Saya tetap beri apresiasi ke mereka, baik sangka dulu, karena mereka tidak ingin terkontaminasi ya, karena merasa belum mampu atau mungkin analisa satu pertama belum ada kemampuan untuk bisa merubah mereka. Jangan-jangan saya gaul dengan mereka malah aku yang kena ini nanti. Jangan-jangan malah CPSA, cinta bersemi saat aksi. Jadi sebelum waktu suro begitu akhirnya nggak kelihatan. Begitu ada demo bareng, acara bersama, oh ini ternyata lumayan. Tanpa diwaspadai, diantisipasi atau muncul. Bisa jadi. Apakah aktivis dakwah nggak boleh jatuh cinta? Apakah Hitler itu nggak boleh jatuh cinta? Karena itu manusia sekali, nggak apa-apa, boleh sah. Yang masalah cara mengaktualisasi kita yang tadi kan, sama saya. Kalau Ibu aktivis dakwah, kalau menganggap aktivis dakwah ya, memang tidak semua orang itu terjun ke sana. Sebagian memang harus di forum-forum ilmu, majelis ilmuwan untuk membina ilmunya. Tapi kalau sudah namanya dakwah, dakwah
itu adalah dakwah tuntas ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Berarti kalau namanya mengajak, berarti ketemu, komunikasi, interaksi, bahasa kerennya gaul. Bagaimana mungkin mereka dapat hidayah dari sisi Allah kalau tidak ada perantara, ashabul hidayah. Dan siapakah itu? Ya para dai-ya. Kalau di kampus ini mungkin namanya LDK, mungkin namanya LDN, mungkin namanya organisasi dakwah, terserah. Tapi tujuan sebetulnya itu kan memang untuk sarana saja. Maka agak aneh kalau ada aktivis dakwah, organisasi dakwah Islam kok eksklusif. Dan gunanya apa? Mereka itu ada untuk menjembatani mereka dan kita semua akan dapat hidayah dari Allah. Kok malah menjauhkan, agak aneh. Nah, nanti silakan dievaluasi juga. Jangan-jangan yang buat mereka tidak ikut acara ini sikap kami. Sikap kita yang terlalu menjaga jarak, terlalu takut dengan kita. Tidak usah takut dengan penampilanmu, tidak mau jilbab-jilbaban saja. Kalau mau pakai jilbab yang besar, spray walaupun dia 2 karung, silahkan, itu hakmu. Tapi yang jadi soal adalah akhlak cara pendekatan. Bisa difahami ya? Saya dulu juga panjang. Masih sekolah juga tidak masalah. Sekolah mana, kampus juga nggak ada yang curiga teroris begitu. Karena tahu yang kita bicarakan akhlak, semangat untuk belajar, buat mereka prestasi, mesti jenggot, istilahnya begitu. Jadi yang harus kita ubah sekarang adalah cara pikir pendekatan ke mereka ya. Dan tidak usah takut, karena ijtihad itu nilainya benar 2, kalau salah 1. Dan mengajak orang itu pahalanya Masya Allah. Kalau memang dari izin Allah dapat hidayah lewat tangan kita, seperti dapat dunia dan seisinya kan mas. Ya. Dunia seisinya kan macam-macam. Ada Lamborghini, ada ibu kita Syahrini, bayangkan, ada macam-macam, tidak ada apanya itu dibanding dengan izin Allah beri hidayah pada orang lain. Jadi Mas Khalid, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman saya tunggu di medsos saya. Ini fanspage, karena Facebook saya tiga-tiga juga full, bisa masuk ke sana ya. Ada Twitter, sudah bisa Twitteran ya, alhamdulillah. Sebelumnya mas, kalau mau hubungi saya di sini silakan. Ini BBM sama nomor WhatsApp atau PIN lain. Tapi yang masih suka SMS-an terpaksa mau ngobrol lewat SMS silakan. Saya kenapa tidak SMS? Menjaga murahnya loh sekarang. Kita beri kesempatan ke teman-teman. Karena kalau SMS itu mahal. Apalagi antar beda seluler. Makanya saya fasilitasi ini agar teman-teman nanti yang namanya paketan ini biar lebih murah. Sekarang HP Android itu juga murah. Itu bukan bualan bagi saya, tapi memang itulah yang termudah. Baik, untuk yang punya masalah tapi ngobrol apalagi pribadi, kita tunggu di sini atau di Facebook saya tadi silakan, dan selebihnya silakan menyebar kebaikan kemanapun. Salam buat orang tuamu semua ya. Salam cinta dan salam sayang dari saya. Bilang ke orang tuamu, semoga Allah nanti menjadikan kita reuni lagi bersama surganya kelak. Khalidina fiha abad. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah ada di akhir acara ini. Sudah selesai penjelasan dan sesi tanya jawabnya. Sebenarnya saya mau login lagi quote yang sudah saya catat, tapi kok nanti malah khawatir merusak suasana. Ya sekarang kan sudah dapat dapatnya nih dari Mas Rendra. Kalau dari saya nanti malah jadi kacau lagi. Ya. Jadi sudah itu saja. Mungkin demikian pertemuan kita di acara bedah buku. Apakah bibirmu masih perawan? Nah, kita jawab sendiri-sendiri ya. Kemudian dengan slide-nya sudah ditampilkan tadi, materi yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mendapat banyak pelajaran. Ya yang pasti banyak banget pelajaran. Sebenarnya kalau saya tulis butuh berapa lembar lagi, nanti karena kertasnya nggak ada, jadi ya sudah segini saja. Ini saya bangunan, saya pelajari lagi. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya manusia biasa, bisa dan tidak bisa, dan tahu dan juga tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.